Orang hamba Tuhan, dia berdoa buat jemaatnya di sebuah rumah sakit. Kemudian ketika dia berdoa, selesai berdoa buat jemaatnya, hatinya tergerak untuk berdoa buat seorang pria yang terbaring koma di ruangan sebelahnya. Jadi hatinya tergerak untuk berdoa untuk seorang pria yang sedang koma di ruangan sebelahnya. Dan hamba Tuhan ini minta izin, pendeta ini izin kepada suster dan juga keluarga. Tapi yang menarik, ternyata pria yang terbaring koma itu, kata keluarganya, mohon maaf Pak, Bapak pendeta, kami bukan Kristen. Tapi pendeta ini tergerak untuk, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa. Sedikit informasi, pria yang terbaring koma ini saudara, dia sudah di ujung tanduk. Maksudnya apa? Jadi pria ini terjadi pecah pembuluh darah di otak dan sudah dioperasi, tetapi dokter bilang no hope. Jadi akhirnya apa saudara? Pria ini saudara sudah divonis dokter hidupnya nggak akan lama lagi. Kenapa? Karena dia hidup hanya dari yang namanya alat. Jadi ketika alat itu dicabut, maka dia juga akan pergi untuk selamanya. Singkat cerita, pendeta ini karena tergerak untuk berdoa, Tuhan yang gerakan. Pendeta bilang gini, Pak, saya izin untuk berdoa. Karena keluarganya udah tahu udah no hope, keluarganya mengizinkan. Pendeta ini masuk. Yang menarik, pendeta ini keluarin minyak urapan dan urapi dan bilang begini kepada pria ini yang sementara koma. Kamu akan sembuh, besok jam 10 kamu akan bangkit, kamu akan pulang, minta maaf kepada keluarga, dan kamu akan dipulihkan sempurna. Selesai. Menariknya besoknya jam 10 orang ini bangkit, sembuh lagi saudara. Tapi keluarganya itu mau senang, tapi mereka juga takut. Karena kata dokter, kalau orang sudah kritis, ada fase namanya secara medis terminal lucidity. Terminal lucidity itu saudara, orang yang sudah kritis, dia akan kembali peningkatan kesadaran dan fungsi mental yang signifikan sebelum akhirnya menjelang kematiannya. Jadi ini satu sinyal dari tubuh yang menyerah untuk terus berjuang dan akhirnya memberikan kesempatan untuk apa saudara? Untuk bisa kembali pulih, tapi biasanya hanya bertahan beberapa jam, bahkan hingga beberapa hari sebelum sekali lagi kematiannya. Itu yang statement dokter. Jadi ketika mereka lihat, mereka mau senang tapi mereka takut karena kata dokter itu bisa terjadi. Tapi yang menarik begini saudara, si pria yang koma ini saudara, hari pertama dia sehat, hari kedua dia masih sehat, hari ketiga makin pulih, sampai hari kelima dia sehat dan dinyatakan boleh pulang saudara. Dan kesaksian pria ini saudara, dia bilang begini, memang saat itu dia koma, tapi ternyata begini, orang koma, tubuhnya mungkin gak berdaya, tetapi otak dan telinganya masih berfungsi. Jadi ketika pendeta ini berdoa, bernubuat, mengurapi dia bisa dengar setiap kalimat pendeta ini. Makanya ada orang-orang kadang-kadang dalam kondisi koma, ketika keluarganya ngomong, dia bisa menangis, karena ternyata otak dan telinganya masih berfungsi. Nah, si pemuda ini, dia penasaran, siapa pendeta ini yang sudah buat dia akhirnya bisa sembuh. Dia cari di Google, dia berusaha, tapi dia nggak ketemu karena nggak tahu siapa nama pendeta ini. Kesaksiannya dia kembali ke rumah sakit, dia cari dokter yang menangani dia, namanya dokter Jimmy katanya saudara. Dan dokter ini, dia bukan Kristen, kemudian dia sudah jadi agnostik bertahun-tahun. Tapi ketika dia lihat mujizat terjadi kepada pria ini, ketika ketemu saat itu, dokter Jimmy sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus si pria yang bangun dari koma ini tanya sama dokter Jimmy, dokter Jimmy, saya penasaran siapa pendeta itu. Kesaksian pria ini bilang sama dokter Jimmy, nama pendeta itu, ini saya sampai merinding pas dengar. Nama pendeta itu, Pendeta Yesaya Pariaji. Dia googling, oh pendeta Yesaya Pariaji ada pelayanan di Balai Sarbini. Dia datang di Balai Sarbini, dia lihat orang begitu ramenya luar biasa.
untuk minta doa, susahnya bukan main. Tapi pemuda ini bilang, wah, artinya saya saat itu didatangi oleh pendeta Yesaya Pariaji, itu privilege dari sorga. Dan akhirnya bukan cuma dia, tapi seisi rumahnya, keluarga besarnya diselamatkan. Terima Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Keluarga ini, bapak ini saudara, sekarang jadi jemaat Citra Garden saudara. Dia tinggal di Citra 5 dan dia jemaat Citra Garden. Saya mau bilang sekali lagi saudara, apalagi yang perlu kita takutkan kalau kita punya Tuhan yang kuasanya luar biasa. Amin. Jangan izinkan lagi ketakutan menguasai. Apapun ketakutan yang iblis coba taruh di hati dan pikiran kita, lawan. Perkatakan firman, perkatakan firman. Biar firman Tuhan yang membawa kemenangan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.